Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu sekarang? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dengan subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, materi kita sekarang yaitu tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang keberagamannya, nah, apakah anak-anak ibu ada yang mengetahui apa artinya budaya? Nah, budaya yaitu segala sesuatu atau yang mencakup di dalamnya akal budi manusia. Nah, apa budaya tadi? Merupakan segala sesuatu yang berasal dari akal budi manusia. Nah, wujud budaya ada 3. Wujud budaya ada 3. Yang pertama, gagasan atau ide, termasuk di dalamnya yaitu kepercayaan. Yang kedua, tindakan. Tindakan merupakan seperti upacara adat dan pertunjukan tari tradisional. Yang ketiga yaitu benda, termasuk di dalamnya pakaian adat dan senjata tradisional. Wujud budaya tadi ada pertama gagasan, yang kedua tindakan, yang ketiga benda. Nah, gagasan misalnya itu kepercayaan. Misalnya kepercayaan atau suku yang dianut oleh nenek moyang kita terdahulu. Nah, itu yang kita anut. Yang kedua tindakan, seperti upacara adat dan pertunjukan tari tradisional. Yang ketiga itu benda. Benda seperti apa tadi? Baju adat dan alat tradisional. Nah, selanjutnya, apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama itu ada suku, ada ras, ada agama, dan yang keempat yaitu kondisi geografis. Yang pertama ada suku, yang kedua ras, yang ketiga agama, yang keempat kondisi geografis. Nah, kita akan membahas tentang suku dulu. Di Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya memiliki keberagaman suku. Nah, seperti di Sumatera kita ada suku Minang, dan di Jawa misalnya ada suku Sunda, Jawa, dan masih banyak seperti Bugis, Dayak. Nah, yang kedua keberagaman ras. Ras di Indonesia ini terbagi menjadi 4 ras. Yang pertama, ras Papua Melanegoid. Yang kedua, orang dengan ras Negroid. Yang ketiga, ras Wedoid dan Melayu Mongoloid. Nah, yang ketiga agama. Nah, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya 6 agama. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya keempat, kondisi geografis. Kondisi geografis tentunya akan memengaruhi mata pencarian masyarakat Indonesia, seperti pertanian, perdagangan, perhutanan, dan pertanahan. Nah, kita masuk ke faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Nah, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab keberagaman bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama itu faktor keturunan, faktor kondisi geografis, dan faktor pengaruh budaya luar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor keturunan. Yang pertama, faktor keturunan. Nah, di Indonesia seperti Ibu jelaskan tadi,
faktor keturunan, yaitu di Indonesia memiliki 4 ras. Yang pertama ras Papua Melanegoe. Nah, yang pertama ras Papua Melanegoe, termasuk di dalamnya orang Papua dan orang Kepulauan Aru. Nah, orang Papua dan Kepulauan Aru. Yang kedua yaitu orang dengan ras Negroid. Yang kedua yaitu ras Negroid. Yang termasuk ke dalam ras Negroid yaitu orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Likapai di Kepulauan Andaman. Orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Likapai di Kepulauan Andaman. Nah, yaitu faktor keturunan yang pertama yaitu ras Papua Melanegoid. Nah, yang pertama yaitu orang Papua dan orang Kepulauan Aru. Yang kedua, ras Negroid. Orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Likapai di Kepulauan Andaman. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu ras Wedoid. Nah, yang termasuk ke dalam ras Wedoid itu ada juga orang Sumatera, yaitu orang Kubu di Jambi dan Sumatera Selatan. Yang kedua, orang Siak di Kepulauan Riau. Yang ketiga, orang Tamuna di Kepulauan Muna dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Ada banyak ras Wedoid. Yang pertama, Kubu, orang Kubu di Jambi dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Yang kedua, orang Siak di Kepulauan Riau. Yang ketiga, orang Kubu Siak orang Tamuna di Kepulauan Muna. Yang terakhir, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Nah, kita ulangi lagi. Ras Wedoid yang pertama orang Kubu. Orang Kubu ada di Jambi dan Sumatera Selatan. Yang kedua, orang Siak yang berada di Kepulauan Riau. Yang ketiga, orang Tamuna di Kepulauan Muna dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Nah, kita lanjutkan. Keempat yaitu dari ras Melayu Mongoloid. Yang keempat, ras Melayu Mongoloid. Nah, kita ulangi lagi. Yang pertama, ras Papua Melanegoe. Yang kedua, ras Negroid. Yang ketiga, ras Wedoid. Yang keempat, ras Melayu Mongoloid. Nah, kita ulang faktor keturunan. Yang pertama dari ras Papua Melanegoe. Nah, yang termasuk di dalamnya orang Papua dan orang Kepulauan Aru. Yang kedua, ras Negroid. Termasuk di dalamnya orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang
dan orang Likapai di Kepulauan Andamu. Yang ketiga, ras Bedoit. Ras Bedoit ini orang Kubu di Jambi dan Sumatera Selatan. Yang kedua, orang Siak di Riau. Ketiga, orang Tamuna di Kepulauan Muna. Dan yang keempat, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, ras Melayu Negroid. Yang kedua, faktor kondisi geografis. Nah, faktor kondisi geografis ini akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya perikanan, pertanian, perhutanan, nah, mata pencariannya seperti perikanan, pertanian, perhutanan, dan perdagangan. Nah, dari masing-masing pedagang ini dia akan membawakan ciri khas budayanya dalam melakukan perdagangan. Nah, misalnya ada pasar apung yang ada di Sumatera Utara dan Kalimantan. Nah, seperti di kondisi geografis yang ada di daerah dingin, seperti di Sumatera itu di Alahan Panjang. Pertaniannya seperti bawang itu ya. Nah, perdagangan. Faktor yang ketiga yaitu penyebab kebudayaan luar. Penyebab kebudayaan luar. Nah, Indonesia merupakan negara yang terbuka. Mengapa Ibu sebutkan negara yang terbuka? Karena dengan keterbukaannya masyarakat masuk dengan membentuk kebudayaannya di wilayah Indonesia. Nah, pengaruh budaya asing yang masuk yang pertama di Indonesia yaitu India, Cina, Arab, dan disusul oleh Eropa. India, Arab, Cina. Nah, negara yang pertama yaitu India, Arab, Cina, dan disusul oleh orang Eropa. Nah, kebudayaan luar seperti misalnya perayaan ulang tahun dan perayaan pergantian tahun. Nah, mari kita kesimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, keberagaman. Yang pertama ada ras, agama, suku, dan kondisi geografis. Keberagaman yang ada di Indonesia yaitu ras, agama, suku, dan kondisi geografis. Dan faktor penyebab. Nah, faktor penyebabnya yaitu adalah faktor keturunan, faktor kondisi geografis, yang ketiga faktor pengaruh budaya luar. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.